Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam marilah kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan semangat, ceria, sehingga Bapak Marlis Eka Putra akan menyampaikan programnya yang berjudul menyebarkan dan pemahaman penerapan budaya positif di SD 3 Liwar ini. Baik, sebelum kita mulai acara ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini ada acara tersendiri yang harus kita ikuti bersama, yaitu program dari Guru Penggerak. Saudara Marlis akan menyampaikan program beliau. Hari ini dia mengambil tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 3 Liwah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terkait dengan hal yang kita laksanakan hari ini, sebenarnya ini sudah berjalan 2 bulan, sudah sampai di modul 1.4 sudah menyelesaikan modul yang keempat. Nah, oleh karena itu banyak harapan kami. Yang pertama, kepada saudara Marlis, tolong ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kami mudah-mudahan sebagai acuan, sebagai upaya bagi kita untuk dapat melanjutkan program-program yang sudah kita laksanakan di SD 3 Liwah ini. Harapan kita semua tentu sekolah kita ini dengan adanya guru penggerak, mungkin nanti insya Allah ada lagi yang menyusul. Sekarang ini baru Bapak Marlis. Nah, ini harapan kami, semoga sekolah kita ini akan lebih maju. Kemudian Bapak Marlis, kami tetap mendukung apa yang menjadi program, apa yang harus kami lakukan dalam rangka mendukung program Pak Marlis sebagai guru penggerak ini. Dalam hal ini saya titip pesan kepada Bapak Marlis, tetap semangat, tetap bersemangat, berjuang terus. Tentu kita sebagai manusia biasa tak luput dari kelemahan, itu intinya. Jangan sungkan bertanya dengan
siapapun kawan-kawan kita maupun yang di intaran SD3 ini maupun yang ada di luar SD3 ini untuk tercapainya harapan kita bersama di guru penggerak ini. Kira-kira itu saja Pak Marlis yang perlu saya sampaikan. Intinya kami berharap Pak Marlis tetap semangat. Kendala mesti ada sedikit atau besar. Nah itulah gunanya kita saling tanya, saling asih, saling mengisi, saling asah. Kira-kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, untuk segera mempersingkat waktu, kita segera mendengarkan pemaparan dari Bapak Marlis Eka Putra. Semoga kita semua dapat memperhatikan dan mengaplikasikannya di kegiatan belajar mengajar kita. Kepada Bapak Marlis Eka Putra, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Liwa, Pak Yasri, dan rekan-rekan kawan guru yang sangat saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bersedia memenuhi undangan saya dalam penyampaian aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, alhamdulillah program guru penggerak ini sudah berjalan 2 bulan, yang insya Allah tetap semangat menjalankan aktivitas ini insya Allah sampai selesai. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya berdiri di sini bukan karena saya bisa atau saya yang mampu, tapi kebetulan ada program di guru penggerak ini untuk menyampaikan apa yang sudah kami pelajari di program guru penggerak ini. Sebelum semuanya saya mohon maaf dan saya mohon dukungan sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya minta dukungan dari semuanya dan tolong sebagai pelajar sudah jelas tentu minta dukungan dan bimbingan dari Bapak Ibu yang ada di Negeri 3 Liwa ini. Saya Marlis Eka Putra, calon guru penggerak angkatan 11 dari Lampung Barat, dan pengajar praktik saya yaitu Anes MPD, dan fasilitator saya yaitu Aisyah Anggraini SPD GR. Tujuan diseminasi budaya positif ini yaitu yang pertama memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 pada yang berjudul budaya positif. Yang kedua, berbagi pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak tentang penerapan budaya positif. Tujuan bagi pendidikan menurut Kiai Haji Abdewantara yaitu menuntut segala kodrat pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperoleh lakunya, agar memperbaiki lakunya
bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid. Bapak Ibu, sesuai dengan pahlawan pendidikan kita, yaitu Kiai Haji Dewantara, di sini pendidikan itu kita sebagai pendidik yaitu dituntut untuk menuntun tumbuh hidupnya kekuatan, bukan menuntut dasarnya. Budaya positif adalah budaya pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu implementasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada 8 budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma baru, paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, restitusi posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang terakhir, kedelapan, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Paradigma baru dapat dalam pendidikan yang bertujuan untuk menekankan kepada pengembangan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang seperti kita ketahui, pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Apa tujuannya Bapak Ibu? Yaitu melatih akhlak beragama peserta didik, berakhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Selanjutnya yang kedua yaitu gotong royong. Tujuannya yaitu berkolaborasi, terus pedulian dan berbagi. Yang ketiga, kreatif dalam menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif permasalahan. Yang keempat yaitu bernalar kritis. Tujuannya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Selanjutnya merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Itu sangat penting Bapak Ibu, yang terutama merefleksi pada diri kita masing-masing. Selalu kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan dan rencana apa yang akan kita laksanakan. Yang selanjutnya yaitu mandiri dalam pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Dan yang kedua, regulasi diri. Yang terakhir, berkebinekaan global, yaitu tujuannya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab pengalaman kebinekaan, dan yang terakhir berkeadilan sosial. Itu keenam profil Pancasila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran dan dalam paradigma baru ini.
Sedangkan perubahan paradigma menurut Dr. William Glasser yaitu teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Ada 4 ilustrasi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru pengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian dikembangkan lagi, diluruskan menurut William Glasser melalui close theory beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang perlu diluruskan oleh dan atau dikontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol murid jika dia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari murid itu. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat, semisal rujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritikannya secukup dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenapa Bapak Ibu? Karena menentukan pilihan anak adalah hak masing-masing pada anak. Itu juga dengan kita Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ada beberapa yang saya sampaikan tentang stimulus respon dan teori respon. Di stimulus respon yang pertama yaitu sebenarnya kebutuhan kita itu adalah sama, namun realitanya di teori kontrol kebutuhan kita itu sangat berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya pada kontrol itu sangat berjauh berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang gagah agar pandangan sama dengan kita. Namun yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, modal berpikir menang atau kalah. Di teori kontrolnya, modal berpikir menang. Harapan pada perubahan paradigma baru dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu harapan dari perubahan paradigma belajar yang baru. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Apa makna dari disiplin?
Disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin yang itu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, sebenarnya di sekolah kita sudah kita lakukan Bapak Ibu tujuan budaya berdisiplin, terutama setiap pagi, setiap harinya kita menyambut anak-anak yang masuk di lingkungan sekolah kita. Kemudian kita melakukan sebelum masuk kelas anak-anak disiapkan, dan setelah masuk dalam kelas anak-anak berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Itu sudah contoh kegiatan kita disiplin. Nah, di sini kita sudah mulai membudayakan dalam kegiatan V5 kita, yaitu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah di sekolah kita sudah mulai kita lakukan. Semoga nilai budaya positif terutama di kegiatan disiplin ini tetap kita laksanakan, tetap berjalan dengan baik. Apa aja Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal yang pertama yaitu toleransi. Yang kedua rasa hormat, yang ketiga integritas, yang keempat mandiri, yang kelima menghargai, yang keenam antusias, selanjutnya empati, keenam keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdawatara, orang yang memiliki nilai kebajikan itu orang yang sudah merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cukup buat memerintah dirinya sendiri. Nah, sedangkan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, menurut Dian Grosset pada tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Grosset pada tahun 1998. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Di dalam 5 kebutuhan dasar manusia,
Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sedangkan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kepedulian, berbagi, kerjasama, mandiri bagian dalam kelompok. Yang selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Di dalam kebebasan, manusia itu memang membutuhkan kebebasan untuk lebih mandiri, memiliki pilihan, mencari hal baru, mampu mengendalikan ke arah dirinya, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan untuk bermain, humor, antusias dan tertawa. Itulah Bapak Ibu kelima kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan yang keenam, restitusi atau posisi kontrol guru. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, penawaran bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu Bapak Ibu ciri-ciri restitusi. Sekarang perbedaan restitusi, hukuman, restitusi dan konsekuensi. Sangat berbeda Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi itu biasanya hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba. Contoh, ada anak yang terlambat masuk sekolah, maka setelah dia masuk, kadang-kadang kita tidak sadari kita kasih hukuman Bapak Ibu. Seperti kalau dulu pernah saya melakukan hal seperti itu, terlambat masuk, yaitu disuruh sama guru saya dulu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki dan menjewer telinga saya sendiri. Itu sebuah hukuman. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang terjadi. Ya, tadinya memang dia tidak tahu bahwa dia akan dihukum seperti itu. Sama dengan saya dulu, Bu. Sama bahwa tadinya saya tidak berpikir bahwa saya akan dihukum seperti itu. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik. Betul sekali, sangat sesuai dengan yang ada pada pemaparan yang saya tampilkan, yaitu berupa hukuman fisik, menyakiti diri saya sendiri pada saat itu Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi itu terencana.
dan disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Memang iya, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, harapan setelah kita mempelajari restitusi, inilah Bapak Ibu harapan kita, yaitu melaksanakan semua kegiatan maupun perbaikan kepada anak, yaitu dengan restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajukan murid untuk mencari solusi permasalahannya tanpa paksaan. Jadi sudah ada kesepakatan di dalamnya, dan anak juga dilibatkan dalam membuat restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, hukuman itu adalah identitas gagal, sedangkan identitas suksesnya yaitu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusinya yaitu restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, identitas gagal tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Biasanya Bapak Ibu di kegiatan hukuman ini kadang-kadang masih terasa sama anak-anak. Contohnya saya sendiri yang pernah dihukum sama guru dulu, yaitu tegak di depan kelas, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki dan menjawab telinga sendiri. Itulah yang saya rasakan waktu itu dan masih teringat pada sampai saat ini. Itu kalau sebuah hukuman. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan, sedangkan seharusnya di identitas suksesnya korban itu biasa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Di identitas gagal, murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan terus di restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Lanjut, di identitas gagal atau di hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Ya, biasanya anak itu emosinya lebih meningkat. Lanjut, di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan di restitusi positifnya yaitu masalah terpecahkan. Itu harapan dalam restitusi. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, biasanya di hukuman ini ada orang-orang tertentu yang disegani. Namun kalau yang di restitusi, karena restitusi itu mempunyai proses dan anak-anak juga dilibatkan dalam membuat peraturan atau keyakinan kelas, memerlukan motivasi. Di konsekuensi memerlukan motivasi dan supervisi terus menerus dari guru. Selanjutnya di restitusi yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Masih banyak Bapak Ibu, namun yang saya sampaikan karena waktu sangat terbatas, itu. Kemudian yang kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru tadinya sebagai penghukum, ya,
Mengapa saya bilang tadinya? Karena sekarang sudah banyak perubahan-perubahan yang mengharapkan perubahan kita sebagai manajer di dalam kelas. Sebagai penghukum, yaitu pembuat, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Oke, Bapak Ibu, lebih jelasnya kita tonton video tentang kegiatan restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa
bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Riston the War. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi Ya, itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang saya sampaikan di kegiatan ini. Selanjutnya, karena waktu kita sangat terbatas, saya lanjutkan. Nanti lebih lengkapnya kita bisa saling sharing-sharing aja. Selanjutnya saya lanjutkan, yaitu kegiatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasa bersifat intrinsik daripada peraturan yang lebih rinci dan kontrol. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan peraturan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau di lingkungan tempat kita mengajar. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah
di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana suatu anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat tersebut. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang sudah saya mulai rancang untuk di pelajaran bahasa Lampung. Pelajaran bahasa Lampung, karena saya mengajar bahasa Lampung. Ini rencana yang akan saya buat, namun belum saya terapkan atau belum saya beri kesepakatan kepada anak-anak apa yang akan menjadi keyakinan kelas di dalam pelajaran bahasa Lampung. Contohnya yang pertama, bersama-sama menjaga kebersihan dan merawat keindahan kelas. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu senang. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Namun membuat keyakinan kelas itu harus berkolaborasi dengan anak. Paling tidak, karena di tingkat SD ini kadang-kadang anak itu perlu arahan terlebih dahulu sampai kita membuat keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas itu bisa kita lakukan berkolaborasi antara guru kelas dan guru mata pelajaran. Antara guru kelas dan guru mata pelajaran itu berkolaborasi sehingga siapa yang masuk di dalam kelas itu akan mematuhi keyakinan kelas yang ada di kelas itu. Selanjutnya yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Ini harapan dalam menertibkan siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yaitu pada sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sedangkan di sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh yang kedua yaitu adanya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah kita melakukan tindakan validasi yang salah, maka langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, contoh yang pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang mungkin itu contoh-contoh yang akan kita tanyakan kepada murid yang melanggar keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, yang langkah pertama tadi yaitu menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar, sebab tidak ada manusia itu yang sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang sama atau kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Di dalam sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari hal itu.
Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Contoh yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, pada sisi yang ketiga yaitu menyanyikan keyakinan. Contoh yaitu apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Contoh yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itulah Bapak Ibu contoh-contoh yang kata-kata yang akan kita sampaikan dalam penerapan keyakinan kelas. Nah, lebih lengkap lagi kita ada satu video cara melaksanakan restitusi keyakinan kelas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Bosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju.
kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2.
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat guru menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan grup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Yang terakhir, tabi'un. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan budaya positif ini. Sudah jelas dan sangat saya sadari banyak kesalahan dan kekurangan saya dalam penyampaian ini. Oleh karena itu saya selalu minta dukungan dan support dari Bapak Ibu. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa dilaksanakan, bisa kita lakukan di sekolah kita ini. Dan harapan saya kerjasama yang baik sangat saya butuhkan dari semua, baik dari Bapak Kepala Sekolah maupun dari Bapak Ibu dan Guru yang ada di SD 3 Liwa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.